Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu bahasa dan kepribadian Indonesia. Saya, Siti Nasrifah Warbatari dari kelompok 2 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini dan teman saya Rizky Ananda selaku pemateri. Untuk memisahkan waktu, saya persilahkan kepada Rizky Ananda untuk membacakan materi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami. Oke, baiklah, kita langsung saja. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa bunyi atau suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, bahasa juga dapat dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh manusia atau yang lebih populer dikenal sebagai bahasa tubuh atau body language. Bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah, aturan, dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dan baik, penerima dan pengirim bahasa harus menguasai bahasanya. Selanjutnya, pendidikan watak melalui bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian, karakter dapat dipahami sebagai sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik atau buruk yang berhubungan dengan norma sosial. Oleh karena itu, erat kaitan antara karakter dan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Bahasa merupakan unsur penting kebudayaan. Transformasi budaya selama ini berlangsung tiada lain karena peran bahasa pula. Ungkapan bahasa menunjukkan bangsa telah terbukti. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya, sebagaimana ditegaskan oleh Effendi, bahwa cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun teratur pula. Melalui data kebahasaan, kita dapat mengetahui karakter bangsa ini. Bahasa sebagai pilar utama pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Selanjutnya, ada 10 peran bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter generasi muda.
Yang pertama, bahasa Indonesia adalah kebudayaan. Yang kedua, mengembangkan potensi bangsa sendiri. Yang ketiga, bisa berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, lebih menghargai bangsa sendiri. Yang kelima, lebih memahami bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, meningkatkan kemampuan intelektual. Yang ketujuh, memperluas wawasan. Yang kedelapan, melestarikan budaya bangsa sendiri. Yang sembilan, menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan pada bangsa sendiri. Yang kesepuluh, lebih mendalami tata bahasa bangsa sendiri. Kemudian ada fungsi bahasa dalam masyarakat. Yang pertama, alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama dengan manusia. Yang ketiga, alat untuk mengidentifikasi diri. Pengertian kepribadian bangsa. Sebelum kita mengetahui apa sih sebenarnya pengertian dari kepribadian bangsa itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kepribadian itu sendiri. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kepribadian, kita akan lebih mudah untuk memahami pengertian dari kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa adalah seluruh ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Fungsi bahasa Indonesia dalam mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, melestarikan bahasa Indonesia agar tidak dilupakan oleh anak cucu kita kelak. Yang ketiga, mengembangkan berbagai sikap seperti sikap ilmiah, sikap paradigmatis dalam mengembangkan pola-pola berpikir. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar pribadi sehingga memantapkan perkembangan pribadinya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan sebagai lambang bangsa dan negara. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Peran bahasa Indonesia adalah sebagai cerminan pembentuk karakter bangsa. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai konteks dan kedudukannya secara baik dan benar. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, orang-orang di sekitar kita, termasuk orang asing, akan menilai bahwa karakter orang Indonesia adalah berkarakter sopan santun. Selain itu, dengan mempelajari bahasa secara baik dan benar, manusia diharapkan dapat belajar tentang apa itu karakter positif maupun karakter negatif lainnya dalam kehidupannya. Ketika manusia sudah bisa memilah mana karakter yang positif dan karakter yang negatif, diharapkan karakter tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
Baiklah, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi kami, yaitu dari bahasa, orang lain dapat mengetahui kepribadian kita. Begitupun dengan bangsa. Bangsa lain dapat mengetahui kepribadian bangsa kita melalui tutur kata dan kalimat yang dilontarkan oleh masyarakatnya. Jika bahasa yang digunakan teratur dan baik, maka bangsa lain akan menilai kepribadian bangsa kita ini dengan bangsa yang memiliki sopan santun yang tinggi. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, sudah banyak bahasa asing yang berkelana di negeri kita ini. Kita sebagai generasi milenial patut untuk bisa memilih dan memilah perkembangan zaman yang baik dan tidak merugikan diri sendiri dan bangsa. Salah satunya, jangan mau untuk diperbudak oleh bahasa asing. Jangan sampai kita fasih berbahasa asing, lantas bahasa sendiri masih sering salah dalam pengucapannya. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ke aplikasi Google Classroom dan kami akan menjawab pertanyaan di sana. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.